Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan pelajaran Matchem di semester 2 ini. Untuk semester 2 ini Bunda akan mulai teman-teman lihat halaman 179. Oke. Kita akan belajar tentang 20 hour clock. Oke. Kita langsung ke bahas soal nomor 1. Nah, kita baca dulu. Nicole get up at the same times every day, yang artinya Nicole bangun tidur pada waktu yang sama setiap hari. Ya. Terus look at the time on the clock. Lihat waktu yang tertera pada jam dinding di sini. Pukul 6.30. It is 6:30 in the morning. We write it as 6:30 AM. Nah, yang artinya ini adalah pukul 6.30 pagi. Kita dapat menulisnya 6.30 AM. Ya, 6.30 AM. Karena J pagi, berarti di sini tulisnya AM. Oke. We read it as 6:30 AM. Kita membacanya 6.30 pagi. Oke. Nah, we can write the time in another way. Kita dapat menulis waktu tersebut dengan cara yang lain. Caranya bagaimana? Nih, we can write it as 6:30. Kita dapat menulis 06.30. We read it as, kita membacanya 06:30 hours. Jadi 06.30 itu kita bacanya 06:30 hours. Jadi 06.30 pukul, kita membacanya 06.30, pukul 06.30. Ini maaf ya, Bunda belum hapus ini. Jadi ini kita membacanya pukul 06.30 gitu ya. 06:30 hour. Oke. Nah, di sini penjelasannya. 6.30 IM yang ada kata-kata IM itu adalah penulisan waktu, cara penulisan waktu menggunakan 12 hour o'clock. Dia menggunakan jam 12-an. Yang pakai AM ini itu adalah cara menuliskan jam dengan cara 12 hour o'clock. Jadi jam 12-an. Sedangkan yang kita tulis cuma 06.30 itu adalah cara penulisan jam dengan cara the 24 hour o'clock, jam 24-an. Itu ya teman-teman. Jadi kalau yang pakai IM itu adalah cara penulisan jam dengan cara the 12 hour o'clock atau jam 12-an. Sedangkan yang pakai 06.30 itu adalah cara penulisan jam dengan cara the 24 hour o'clock atau jam 24-an. Gitu ya. Oke, kita sekarang akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 180. Di situ di nomor 2 nanti teman-teman bisa kerjakan. Di situ perintahnya write the following times using the 24 hour o'clock. Jadi tuliskan waktu berikut dengan jam 24-an. Jadi kalau jam 24-an itu kayak yang tadi contohnya. Jadi nggak pakai AM PM ya teman-teman, pakai yang kayak gini. Itu adalah jam 24-an. Yang pakai kalau 6.30 IM itu kalau dengan cara 24 hour o'clock nulisnya 06.30. Oke ya. Nah, nanti teman-teman nomor 2 itu kerjakan dengan cara penulisan the 24 hour o'clock ya. Ini. Nah, yang nomor 3, write the following times using the 12 hour o'clock. Jadi tuliskan waktu berikut dengan jam 12-an. Jadi kita tulis 08.45 dengan jam 12-an gimana? Nah, kalau jam 12-an yang pakai IM tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara nomor 4. Nah, nomor 4 kita baca dulu soalnya. Nah, school ends at
1:45 in the afternoon every day. We write the time as 1:45 p.m. yang artinya sekolah selesai pada pukul 1:45 siang setiap harinya. Kita menulis waktunya dengan 1:45 p.m. Oke. Nah, 1:45 p.m. itu menunjukkan waktu yang dipakai adalah jam 12-an. Jadi kalau ada AM, ada PM, itu adalah cara penulisan jam dengan cara 12 hour clock atau jam 12-an. Oke. Terus bagaimana kita how do we express 1:45 p.m. using the 24 hour clock? Bagaimana kita menyatakan 1:45 p.m. tapi kita menggunakan jam 24-an? Caranya gimana? Nah, nanti yang harus teman-teman tahu di sini adalah pembagian waktu. Di sini ada midnight. Midnight itu tengah malam, jam 12 malam atau jam 00.00. Habis itu ada noon, tengah hari atau jam 12.00. Habis itu midnight lagi. Oke ya. Kalau dari midnight berarti jam 00 sampai jam 12 tengah hari itu kita pakainya IM. Jadi kalau dari sini ke sini ini kita pakainya IM. Kalau udah lewat jam 12 itu kita pakainya PM. Artinya kalau kita punya tadi jam 1:45 PM berarti udah lewat jam 12 siang gitu kan. Berarti kalau dirubah menjadi cara penulisan the 24 hour clock atau jam 24-an, 1:45 PM itu pukul berapa? Caranya angka 1 yang depan ini kita tambah dengan 12. Berarti jadi 12 tambah 1 13. Berarti 1:45 PM kalau dirubah menjadi cara penulisan jam dengan cara the 24 hour clock atau jam 24-an berarti menjadi pukul 13.45. Jadi kenapa PM? Karena udah lewat dari jam 12 ya. Terus caranya angka satunya ditambah sama 12 jadinya angka 13. Ingat ya, kalau yang cara 12 hour clock atau jam 12-an, penulisan jamnya itu 1 sampai 12. Kalau udah lewat jam 12 balik lagi 1. Yang membedakan antara siang dan malam itu adalah AM dan PM-nya. Nah, kalau AM itu dari midnight 00 sampai jam 12 siang. Sedangkan kalau PM itu dari 12 siang sampai midnight. Gitu ya. Oke. Nah, nih. Jadi kita dapat we can also say the school end at 30:45 every day. Jadi kita dapat menyatakan bahwa sekolah itu selesai pada pukul 13.45 setiap harinya. 13:45 hours every day, ya kan? Nah, 13:45 ini kalau di dalam bahasa Inggris kita membacanya 13:45. 13:45, 13:45 belakangnya kasih hour. Jadi 13:45 kita baca sebagai 13:45 hour. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Nanti teman-teman bisa lihat di bukunya ya. Ini adalah halaman selanjutnya. Apa halaman selanjutnya? Nih, kita baca dulu. Nurul goes to bed at 10 every night. We write the time as 10 p.m. Nah, Nurul tidur pada pukul 10.00 setiap malam. Kita menuliskan dengan 10.00 p.m. Oke. Nah, kenapa bisa p.m? Nah, tadi kan midnight sampai tengah hari itu AM. Kalau udah tengah hari sampai midnight lagi itu PM. Nah, jam 10.00 itu berarti udah lewat jadi jam 12 siang. Berarti di sini posisinya. Karena udah lebih dari jam 12 siang berarti 10.00 PM.
Atau kalau dirubah menjadi jam 24-an, 10-nya tinggal ditambah sama 12, jadi 22. Jadi 10.00 PM itu sama aja pukul 22.00. Makanya di sini ditulisin 22.00 is another way of showing 10.00 PM. Jadi 22.00 adalah cara lain untuk menyatakan pukul 10 PM. Jadi Nurul tidur pada pukul 22 setiap hari. Kalau tadi soal di atas dia bilang pukul 10 malam setiap hari, bisa dirubah menjadi pukul 22 setiap malamnya. Ya. Jadi di sini dibilang we read 22.00 as a 2200 hour. Jadi 22.00 itu kita bacanya 22 itu 22. Karena dia di belakangnya itu 00, berarti ini 100. 2200 hours. Jadi 22.00 itu dibaca sebagai 2200 hour atau pukul 22. Ya teman-teman. Kita lanjutkan sekarang ke contoh soal nomor 7. Di sini dia bilang gini, what is a 21:35 hour using the 12-hour clock? Jadi pukul berapakah 21.35 jika kita menggunakan jam 12-an? Jam 12-an itu yang gimana? Jam 12-an itu yang pakai AM atau PM. Nah sekarang kita cek 21.35 itu udah lebih lewat dari siang hari kan? Udah lewat dari siang hari atau posisinya di sini 21.35. Nah, terus cara merubah menjadi bentuk 12-an gimana? Nah, kalau bentuk 12-an berarti nggak ada pukul 21. Kalau di the 12-hour clock atau jam 12-an adanya jam 1 sampai 12 pagi, adanya jam 12 sampai jam 00 malam lagi. Berarti kalau 21.35 ini kita mau rubah ke dalam bentuk 12-hour clock, caranya gimana? 21-nya nih, hoursnya 21-nya dikurang sama 12, hasilnya kan 9. Berarti 21.35 itu sama aja dengan 9.35. Karena udah lewat dari jam 12 siang, makanya dikasih PM. Ya, jadi 21.35 itu sama dengan is the same as sama dengan 9.35 PM. Nah, cara yang di atas ini yang pakai AM PM itu kita using the 12-hour clock, menggunakan jam 12-an. Jadi ya udah tahu ya kalau 21.35 itu adalah 9.35 PM. Ya teman-teman. Oke, sekarang Bunda mau kasih contoh lagi deh. Misalnya nih, Bunda punya pukul 18.35. Ini adalah cara penulisan time dengan cara 24. Ini dengan cara 24 hours o'clock. Gitu ya. Ini adalah cara penulis. Kalau dirubah menjadi bentuk yang satunya yang 12 hour o'clock, berarti jadi pukul berapa, begitu kan? Nah, 18.35 itu jadi pukul berapa? Caranya kita tinggal kurangin sama 12. Kenapa dikurangin 12? Karena jam 12-an itu nggak pernah lewat dari 12, mentoknya cuma 12. Jadi ini kita kurangi 12. 18 kurang 12 yaitu 6. Berarti kalau dirubah menjadi bentuk jam 12-an, 18.35 itu menjadi 6.35. Nah, kalau jam 12-an di sini harus ada IM atau PM-nya. Nah, sekarang 18.35 itu udah lebih dari 12.00 siang. Kalau udah lebih dari 12.00 siang itu berarti PM. Begitu. Oke, bisa ya. Oke, contoh selanjutnya. Misalnya
Bunda punya contoh lagi. Misalnya Bunda punya pukul 7.40 PM. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk mau dirubah menjadi bentuk penulisan. Kalau yang 7.40 PM itu adalah cara penulisan dengan 12 hour o'clock. Sekarang Bunda mau rubah menjadi penulisan 24 hours clock gitu ya. Terus berapa hasilnya? Berarti kalau dirubah ke cara penulisan 24 hour clock, caranya gimana? Nah, kalau misalnya bentuk jam 12-an ini PM. Nah, kalau PM itu berarti udah lewat dari jam 12 siang, berarti tinggal ditambah 12. Berarti jadi 19. Berarti 7.40 PM kalau dirubah menjadi 24 hours clock itu adalah pukul 19.40. Ya teman-teman, cara bacanya berarti ini berapa? 19 berarti 1940 hours, begitu ya teman-teman. Sekarang contoh lagi, misalnya punyanya pukul 8.20 IM. Nah, kalau IM berarti kurang dari jam 12. Kalau dibentuk dalam jam 24-an, misalnya ini mau kita rubah ke dalam bentuk jam 24-an atau 24, kita mau rubah ke dalam bentuk 24 hours clock. Berarti jam 8.20 IM itu jadinya berapa gitu kan? Ini IM, kalau IM itu berarti sebelum jam 12 siang. Kalau sebelum jam 12 siang berarti ini tetap angka 8 nggak perlu ditambah 12, cuma dikasih angka 0 cara penulisannya, berarti 08.20 atau kalau kita bacanya berarti angka 08.20 berarti kita bacanya adalah 0. Oke, kita bacanya 0 8 20 hours. Jadi ini kita bacanya 0820 hours. Begitu ya teman-teman, cara membaca merubah dari bentuk jam 12-an atau the 12 hour o'clock menjadi jam 24-an atau 24 hours o'clock dan sebaliknya. Begitu ya. Nah, semoga apa yang Bunda jelasin bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman mengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.